Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Eka Putri Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Eka Putri Maharani dengan NIM 422193. Di sini saya akan menjawab atau memaparkan 5 pertanyaan. Di sini saya ingin memenuhi ujian akhir semester dari dosen saya, dosen pengampu Padeni Maulana. Terus selanjutnya pertanyaan pertama yaitu menurut saya wahda al-wujud itu bila di dalam konteks Tuhan yaitu adalah dia adalah satu-satunya zat yang maha kekal. Wahdat al-wujud adalah bahwa yang ada hanyalah wujud yang satu. Semua alam semesta ini adalah manifestasi dari yang satu itu. Wujud yang satu itu adalah Allah Ta'ala. Yang satu itu mencakup atas semua fenomena yang ada dan merupakan sumber daya akal yang memancar keseluruhan alam semesta. Dalam konteks ini, dia disebut Al-Haqiqat Al-Muhammadiyah. Yang satu ini adalah sumber dari koskom yang mengatur alam semesta, maka dia disebut jiwa universal. Yang satu ini menampakkan perbuatannya pada masing-masing wujud atau mikro yang ada di dalam alam semesta, maka dia disebut dengan tubuh universal. Yang satu itu bila dilihat dari keberadaannya sebagai satu jauhar yang menghadap pada seluruh bentuk-bentuk kejadian, maka dia berada dalam bentuk al-haba. Dengan bahasa yang ringkas, wahdat al-wujud adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa la mawjuda ila al-wujud al-wahid. Artinya tidak ada yang mawjud kecuali wujud yang maha esa. Dan yang esa itu berbilang sejumlah bilangan ta'ayunat. Akan tetapi bilangannya itu tidaklah berarti menjadikannya berbilang dalam zat yang wujud itu. Sebagaimana berbilangnya jumlah manusia juga tidak berarti bahwa hakikat manusia itu terbilang. Fana dan bako erat berhubungan dengan al-ittihad, yakni menyatukan batin atau rohaniyah dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana dan bako itu sendiri adalah ittihad. Paham ini dianggap sebagai cikal bakal timbulnya ajaran kesatuan wujud atau ittihad di antara beberapa inti ajaran tasawuf. Pemahaman terhadap fana dan bako merupakan dasar untuk memahami hakikat diri dan hakikat ketuhanan. Al-ittihad yang diamalkan oleh Al-Bustami adalah suatu makam yang tertinggi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum sampai ke al-ittihad, seorang sufi harus terlebih dahulu mengalami fana dan bako. Berbicara fana dan bako sangat erat kaitannya dengan al-ittihad, yakni penyatuan batin atau rohani dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana dan bako itu sendiri adalah ittihad. Mustafa Zuhri menyebutkan bahwa fana dan bako tidak dapat dipisahkan dengan al-ittihad. Kata fana berarti hancur, sirna, dan lenyap. Juga berarti keadaan dari
suatu yang tidak berakhir. Para ahli tasawuf mengungkapkan bahwa alat untuk mencapai mahabbah itu yaitu menggunakan pendekatan psikologi untuk melihat adanya potensi rohaniah yang ada dalam diri manusia. Dan cara untuk mencapai mahabbah, yang pertama ada taubat. Dosa merupakan penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang muslim yang hendak mencapai mahabbah dianjurkan untuk membersihkan dosanya terlebih dahulu. Jalur pertama yang bisa ditempuh adalah dengan cara bertaubat. Taubat di sini tidak hanya sebatas pada pelanggaran ajaran agama saja, melainkan juga taubat karena lalai mengingat Tuhan. Ini selaras dengan pendapat Junun al-Misri yang membagi taubat menjadi dua bagian. Pertama adalah taubat orang awam, yaitu taubat seorang karena dosa-dosanya. Dan kedua adalah taubat kawas, yaitu taubat seorang mukmin dari kelalaian mengingat Tuhannya. Selanjutnya wara. Wara berarti menahan dan memegang. Maksudnya, seorang muslim harus menahan diri agar tidak melakukan penyimpangan dan tetap memegang teguh ajaran agama, sehingga terpelihara darinya segala macam dosa. Bagi kaum sufi, wara diartikan meninggalkan yang subhat atau samar, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya juhud. Secara bahasa, juhud berarti berpaling dan meninggalkan. Maksudnya, seorang muslim harus berpaling dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjadi sebab lalai mengingat Tuhan, terutama yang berhubungan dengan duniawi dan segala kemewahannya. Dan yang terakhir, sabar. Sabar berarti menahan dan meninggikan sesuatu. Umat Islam dianjurkan untuk menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga kontrol dirinya pun semakin meningkat. Karena itu kesabaran hal yang penting untuk mempertahankan diri dari lubang kemaksiatan. Ma'rifatu menurut pandangan Islam adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Namun menurut pandangan hadis, ma'rifah ialah mengenal atau mengetahui Tuhan sehingga hati sanubarinya dapat melihat Tuhan dan ia merasa dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi ma'rifat adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah, semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Ma'rifat hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal dan hati. Jika tidak, maka akan menuju kesesatan. Salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan, mempelajari kejadian di alam sebagai tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.